Kita akan ikuti materi pertama, dirangkaikan kegiatan BKPSDM Menyapa Menjawab edisi November 2023, yaitu sosialisasi peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat, dan jenjang jabatan fungsional. Dan materi akan dibawakan oleh Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian yang terhormat Bapak Nasarudin Esos. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Pertama kita puji Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua hadir dalam rangka menyaksikan aplikasi yang telah dibuat oleh Kepala BKPSDM dan anggotanya. Dan alhamdulillah menurut saya ini sangat baik sekali. Dan BKN juga sudah seperti itu. Saya tekankan apabila terlambat 1 menit pun harus dipotong. Begitu BKN. Ya. Jadi bisa dipantau nanti di aplikasi ini, apabila terlambat 1 menit pun itu harus dipotong. Begitu juga apabila pulang lebih duluan, itu pun harus dipotong. Ya. Karena ini cikal bakalnya nanti apabila ada remunisasi yang secara nasional. Dan remunisasi itu jauh lebih tinggi nanti. Ya. Jadi saya syukur sekali bahwa Bitung ini telah maju lebih dulu. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Pak Asisten yang telah membuka kegiatan kita ini, Kepala BKPSDM, peserta dan panitia yang kami hormati. Terkait dengan Perban nomor 3 ini dilandasi dengan Undang-Undang nomor 5 PP 11, muncul Permenpan nomor 13, lalu keluar lagi Permenpan nomor 1, keluar lagi Perban BKN nomor 3 yang akan kita bahas bersama. Tujuannya adalah untuk menyusun angka kredit yang sebelumnya untuk jabatan fungsional disusun berdasarkan angka kredit secara konvensional. Artinya, dulu kita kalau jabatan fungsional itu disusun berdasarkan permenpan masing-masing. Jadi ratusan jabatan fungsional itu memiliki permenpan masing-masing.
dengan keluarnya Permenpan nomor 1 dan Perbakan BKN itu dilandasi dengan kinerja pegawai, ya, berdasarkan kontrak kerja antara atasan dengan yang bersangkutan. Dulu SKP itu tidak secara hierarkis dari pimpinan ke bawah. Karena jabatan fungsional itu urai berdasarkan kinerja masing-masing jabatan itu. Tapi sekarang harus ada kontrak kerja antara atasan dari eselon 2 ke eselon 3, dari pimpinan pertama ke administrator, lalu ke jabatan fungsional. Sehingga ada keterkaitan antara pimpinan dengan seluruh jabatan, baik jabatan pelaksana, jabatan fungsional, atau jabatan struktural. Jadi harus ada kegiatan. Contoh kalau misalnya Dinas Kesehatan, jadi apa yang diprogramkan oleh pimpinan di Dinas Kesehatan itu merupakan satu kesatuan, seluruh pegawai yang di bawah Dinas Kesehatan itu bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan itu. Begitu ya. Itulah yang dibagi habis. Lanjut. Ya. Inilah dasarnya sebagai ukuran kita, ya, Undang-Undang Nomor 5, PP 11, ya, Permenpan 13, Perban BKN nomor 3, nomor 11, ya. Keluarlah Permenpan nomor 1 dan Perban nomor 3. Dan kemarin sudah disahkan perubahan dari Undang-Undang nomor 5 itu muncullah Undang-Undang Kepegawaian, Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Ya. Semua itu di dalamnya tidak lepas dari kegiatan aparatur sipil negara. Ya, sehingga kegiatan kita ini mengukur berapa yang kita lakukan sehingga ada nilai prestasi. Ada nilai prestasi. Berdasarkan Permenpan masing-masing dulu itu adalah berdasarkan butir-butir kegiatan. Kalau perawat, butir-butir kegiatannya terkait dengan perawat. Kalau bidang, terkait dengan butir-butir kegiatan bidang. Penyuluh kesehatan begitu, admin begitu, apotekernya begitu, dokternya berdasarkan jabatan masing-masing. Tapi setelah keluar Permenpan 1 dan BKN nomor 3 ini sudah menjadi satu kesatuan. Iya. Sudah menjadi satu kesatuan. Lanjut. Ya. Teman-teman, sambil Pak Nasruddin pindah tempat, saya mohon perhatian serius ya, karena ini menjadi catatan penting bagi kita selama ini yang selalu jadi pertanyaan, bagaimana kok mau hitung angka kredit? Bagaimana kok orang mau dapat yang benar? Ini aturan nomor 3 2023 adalah acuan yang sudah menyatukan ya Pak ya, Siap. menyatukan semua sistem perhitungan angka kredit yang tadinya pakai dari masing-masing kementerian lembaga, ini sudah disatukan oleh BKN dalam aturan ini. Makanya mohon perhatiannya, karena ini penting bagi kita supaya bisa mau dijelaskan ke
teman-teman analis perencana teman-teman analis fungsional dan analis yang lain yang basis perhitungan kenaikan pangkatnya adalah angka kredit. Begitu ya, Pak Nasruddin? Siap. Lanjut, Pak, silakan. Ya, dulu kita mengenal penyusunan angka kredit secara konvensional. Ya, angka kredit diakumulasikan pada tiap jenjang jabatan. Ya. Kedua, tugas jabatan fungsional terdiri dari unsur utama, ya, pendidikan, tugas pokok, unsur pengembangan profesi, unsur penunjang. Kalau itu kita lakukan dulu, ya. Yang ketiga, unsur utama dipakai minimal sebesar 80%. Apabila lebih, ya, lebih baik. Tapi kalau unsur penunjang apabila lebih, maka dia tidak boleh. Kalau kurang boleh, bahkan tidak ada pun tidak masalah. Yang penting unsur utama itu, yang 80 itu yang perlu. Yang itulah kita lakukan dulu. Yang keempat, pengembangan profesi. Pengembangan profesi dulu, kita wajib membuat pengembangan profesi bagi jabatan fungsional, apalagi naik jabatan, ya, apalagi naik jabatan. Setelah keluarnya Permenpan nomor 1, ya, maka kita integrasikan, yang diintegrasikan adalah yang kita berdasarkan SK terakhir, lalu dihitung kembali angka kredit berdasarkan konvensional dari SK terakhir itu sampai Desember 2022. Karena mulai hitung secara konversi adalah berdasarkan SKP yang dihitung sejak Januari 2023 sampai dengan Desember 2023. Tapi kalau di bawah Desember 22 itu harus dibuatkan dulu angka kreditnya berdasarkan konvensional. Artinya dihitung bukti-bukti kegiatannya berapa, ditambah dengan angka kredit yang di SK terakhir, ya berapa jumlahnya, nanti ketahuan. Jadi diintegrasi nanti kolom lamanya itu misalnya, kolom lama secara jumlah antara Pak lama konvensional, ya, yang diintegrasikan dengan yang baru, yang dihitung dari berdasarkan SK terakhir sampai Desember 22, jumlahnya berapa? Misalnya begini, kalau SK 3B kan dasarnya 150, ya, 150. Tahu-tahu tambahnya ada penambahan angka kreditnya, ya, menjadi misalnya diintegrasikan menjadi 175 sampai Desember 2022. Kalau naik ke 3C itu kan harus 200, ya, 175, sedangkan naik ke 3C itu adalah 200. Berarti ada kekurangannya. Ada kekurangannya. Maka dihitunglah SKP berdasarkan SKP terakhir kinerja Bapak Ibu sejak Januari sampai dengan Desember 2023. Dan di sana sudah dinilai berdasarkan Permenpan nomor 13, ada standarnya. Kalau dia jabatan fungsional pertama adalah per tahunnya 12,5, kalau dia muda 25, kalau dia madya 37,5, kalau dia utama adalah 50. Nah, itu standarnya nanti dinilai berdasarkan SKP yang apakah amat baik atau kurang. Nanti dilihat nanti tergantung kinerja kita, kalau kinerja yang dinilai oleh atasannya, ya. Dibuat integrasi kenaikan jenjang jabatan mengakibat angka kredit menjadi 0. Jadi kalau nanti, kalau dulu itu
setiap kenaikan jabatan, angka kredit yang dimiliki yang sebelumnya dapat dipergunakan untuk naikkan jabatan berikutnya, gitu. Jadi kalau misalnya naik 3B ke 3C, yang tadi 150, tahu-tahu lebihnya 25, itu dapat dipergunakan. Kalau nanti setelah dipergunakan menjadi 0 dia, tidak lagi harus cari, ya, tidak bisa lagi dipakai. Ya. Karena itu nanti kan berdasarkan kinerja. Jadi tidak boleh dipakai kinerja sebelumnya untuk dimanfaatkan berikutnya. Kecuali dalam satu jabatan. Misalnya kalau satu jabatan pertama yang 3A ke 3B itu masih memungkinkan karena masih satu jabatan. Tapi kalau naik jabatan berikutnya itu menjadi tidak boleh, ya. Kegiatan jabatan fungsional terdiri dari tugas jabatan, pengembang versi, dan kegiatan penunjang. Ini tidak diintegrasikan. Tugas jabatan dapat dipakai sebesar 100% untuk kenaikan pangkat, ya. Pengembangan profesi sebagai syarat kenaikan jenjang pada penyelia, ahli madya, dan ahli utama, ya. Dikonversi, kenaikan jenjang jabatan mengakibat angka kredit juga menjadi 0 nanti. Tugas jabatan fungsional berdasarkan pada ekspektasi kinerja pimpinan. Jadi dari pimpinan itu turun ke kita semua, dari kepala bidang atau kepala puskesmas, ya, nanti turun ke kita. Ya. Ada beberapa dari pimpinan kepala dinas, tidak semua dari pekerjaan kepala dinas itu semuanya ke kita berdasarkan jabatan masing-masing, ya. Jadi di kepala bidang itu banyak uraian tugas pokoknya yang harus diselesaikan, maka nanti bagaimana jabatan struktural, maka jabatan fungsional, ya. Akan diperoleh dari konversi predikat kinerja, makanya nanti untuk SKP-nya diperoleh dari kinerja kita masing-masing untuk dinilai oleh atasan kita, ya. Makanya untuk ke depan Bapak Ibu, atasan itu lebih penting sekali. Bukan kayak dulu, kalau dulu kan tim penilai, ya. Tim penilai itu tidak melihat secara langsung bagaimana kinerja seseorang, tapi kalau sekarang atasan yang berperanan. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang kurang bagus, ya atasan itu yang bertanggung jawab. Bisa nilai apa cukupnya, apa cukup, atau kurang, baik atau amat baik, ya. Tidak ada persyaratan pengembangan porsi dan sebagai syarat kenaikan jabatan. Nanti untuk kenaikan jabatan berikutnya tidak dipersyaratkan. Kalau dulu itu kan ada tulis karya ilmiah, ya, tulis buku dan sebagainya. Tapi untuk ke depan tidak lagi. Yang penting menyelesaikan tugas jabatan yang dipercayakan, yang diberikan kepada kita itu sudah bagus, ya. Integrasi menggunakan SKP 2019, ya, kalau memang naik pangkatnya dulu 2019. Tapi untuk naik pangkat berikutnya nanti dikonversi menjadi SKP 2023, ya. Lanjut. Ya. Ini perubahan pokok pada jabatan fungsional berdasarkan Permenpan nomor 1 dan Permenpan nomor 3. Ya. Berbasis penyelarasan butir kegiatan SKP yang berakibat ruang gerak jabatan fungsional terbatas, rigid dan terbatas. Dulu terbatas kita. Kalau untuk ke debat berdasarkan SKP, kita boleh bekerja antar bidang, ya, antar bidang. Bahkan nanti boleh jabatan itu pindah dari jabatan satu ke yang lain. Kalau dulu, ya, berdasarkan pendidikan itu kita tidak bisa pindah, tapi sekarang boleh. Yang penting telah lulus uji kompetensi, ya, telah lulus uji kompetensi, ya, boleh. Ya. Berbasis pada ruang lingkup tugas dan pada setiap jenjang jabatan disesuaikan dengan ekspektasi kerja. Jadi nanti tidak lagi berdasarkan butir kegiatan, tapi berdasarkan kinerja yang kita lakukan. Ya, berapa prestasi
ya yang kita lakukan itulah yang dinilai berdasarkan SKP. Oleh karena itu kita harus baik-baik dengan atasan, harus selesaikan tugas apa yang di kontrak kerja, ya. Talent mobility tidak fleksibel. Perpindahan jabatan dilakukan antar rumpun. Ya, kalau dia kesehatan ya kesehatan gitu. Kan tidak mungkin kesehatan itu pindah ke guru toh. Ya. Jadi antara rumpun jabatan di fungsional itu yang ada di satu rumpun pendidikan kesehatan gitu ya. Perpindahan jabatan dapat dilakukan lintas rumpun untuk memudahkan talent mobility. Nah, kalau dengan yang baru ini masih memungkinkan. Iya. Misalnya bidan menjadi dosen atau menjadi guru SMA yang terkait dengan mengajar tentang keperawatan misalnya gitu ya. Tidak linear dengan target organisasi. Daftar usul penetapan angka kredit DUPAK disusun berdasarkan butir kegiatan tidak linear dengan target organisasi. Jadi selama ini yang sebelumnya itu kegiatan yang kita lakukan tidak linear dengan organisasi. Mungkin saya agak cepat, nanti yang terkait dengan penyusunan angka kreditnya kita berikan kepada anggota saya, Pak Robi. Ya, saya mengulas terkait dengan latar belakang bagaimana munculnya peraturan Perban nomor 3 ini, ya, dan berdasarkan Permenpan nomor 1. Ya. Berbasis pada penilaian AK per butir kegiatan. Nah, dulu begitu di lingkungan instansi masing-masing jabatan fungsional itu diuraikan per butir, ya, kegiatan. Ada yang butir kegiatan yang bernilai 0,0 sekian, 0 akhirnya, sehingga nilai kinerjanya lama, mengumpulkan angka kreditnya lama, ya, mengumpulkan angka kreditnya lama. Nah, untuk nanti udah ketahuan standarnya jelas. Per tahunnya sudah 12,5 yang bernilai baik, kalau yang amat baik bisa lebih dari 12,5 untuk jabatan fungsional pertama. Ya. Kenaikan pangkat luar biasa. Kenaikan pangkat luar biasa hanya untuk JPT dan jabatan administrator. Ya. Kenaikan pangkat istimewa yang sekarang tidak hanya untuk jabatan fungsional, tidak hanya jabatan administrator dan fungsional, jabatan pimpinan tinggi, tapi sekarang fungsional juga boleh kenaikan pangkat istimewa. Yaitu syaratnya kenaikan pangkat istimewa ini adalah boleh 1 tahun dalam jabatan udah boleh bisa naik pangkat lagi. Ya. Yang syaratnya harus memiliki SKP-nya rata-rata bernilai amat baik, ya. Rata bernilai amat baik, ya. Pengembangan profesi dan penunjang. Terdapat unsur penunjang dan pengembangan profesi. Untuk sekarang tidak mengenal lagi pengembangan profesi, ya. Tugas instansi pembina. Jelas tugas instansi pembina dulu memiliki 19 tugas. 19 tugas cenderung administratif yang utama, pendidikan, pelatihan, dan seterusnya. Tugas instansi pembina sekarang, sampai pembina menyusun konten, ya, pemberian apa nih, bisa naik, udah nggak bisa ya, lanjut, ya. Transformasi jabatan fungsional Permenpan RB1, ya. Dulu ada tim penilai. Kalau nanti tidak ada lagi tim penilai angka kredit, ya, berdasarkan penilaian atasan, ya. Pejabat penilai atasan langsung, nanti atasan langsung, ya. Bagaimana kalau tidak ada atasan langsung, misalnya? Berarti dia harus naik ke atas, ya.
Bagaimana kalau pejabatnya PLT misalnya? Ya. Boleh kalau PLT sekarang, ya. PLT, PLH boleh sekarang. Iya. Menilai. Ya sama seperti tadi dilakukan berdasarkan hasil kinerja dan unsur penunjang dan kegiatan pengampunan profesi tidak lagi berlaku, itu juga sudah tidak dipergunakan. Unsur subunsur dan butir kegiatan itu juga tidak berlaku. Nanti unsur kepemeliharaan juga tidak, ya. Untuk dihapus, sudah dihapus. Lanjut. Ya. Atasan langsung, ya. Pentingnya membangun budaya dialog kinerja atas perjanjian kerja, unit kerja yang dituangkan di dalam SKP masing-masing fungsional. Jadi harus ada komunikasi antara jabatan fungsional dengan atasan langsung, ya. Mendistribusikan pekerjaan, membagi tugas sesuai dengan PK unit kerja yang disinergikan dengan ruang lingkup berdasarkan hierarkis level kompetensi, ya. Itu juga harus dilakukan antara yang bersangkutan dengan atasannya. Review dan penilaian kinerja. Secara berkala atasan langsung melakukan review atas program kinerja dan kemudian dinilaikan proses kinerja pejabat fungsional setiap bulan dan penilaian di akhir tahun dalam bentuk predikat kinerja. Ya. Jadi apabila ada nilai SKP-nya, ya, boleh direview oleh atasannya apabila ada kurang nilai angka kreditnya, kan karena nanti ada disebut baik dan cukup. Kalau cukup itu diberikan kesempatan untuk yang bersatu untuk memperbaiki kinerjanya sehingga nanti bisa menjadi baik, ya. Sehingga menjadi baik. Mengkonversikan predikat kinerja menjadi angka kredit, ya. Jadi nanti setiap pekerjaan yang kita lakukan harus dinilai menjadi angka kredit. Angka kredit per tahun juga boleh per periodik. Misalnya begini, yang periodik itu. Misalnya ibu naik pangkat April, gitu ya. April. Atau katakanlah Agustus gitu ya, Agustus. Hitung angka kredit sebelumnya masih kurang 4 atau masih kurang 5. Bapak dan sama atasannya boleh menghitung dari Januari sampai ke Juli atau Januari Juni, boleh hitung. Kalau itu sudah nilai 4 udah cukup, nggak usah lagi kita hitung sampai Desember. Sehingga nanti pada saat periode Agustus itu bisa diusulkan gitu. Jadi tidak perlu kita usul akhir tahun untuk mencari yang nilai 4 itu. Ya. Jadi cukup nanti Januari sampai Juni, karena kan kita harus usul Juli. Harus usul Juli. Nah, makanya Juninya itu kalau ada cukup angka kreditnya, prestasi kerjanya baik, ya, karena nanti kalau 6 bulan bagi 12 kali 12,5. Kalau dia pertama, nah itu hasilnya berapa nanti sudah ketahuan angka kreditnya, hasilnya kalau 4 bisa naik pangkat. Misalnya kalau dari 3B ke 3C misalnya begitu, kan harus 200. Ternyata yang tersedia angka kredit hanya 195 atau 96 kurang 4. Nah, boleh itu dihitung sehingga mencukupi untuk 200 sehingga naik pangkat gitu ya. Jadi tidak perlu akhir tahun harus hitung. Jadi kalau itu menjadi ukurannya nanti Mbak Ibu tuh pasti terlambat naik pangkatnya, kan menunggu dulu Desembernya. Padahal kalau dihitung dengan bulan Juni itu sudah cukup angka kredit untuk periode Agustus gitu ya. Ya.
lebih mudah, lebih tidak menunggu. Kan dulu kan kalau sudah cukup angka kredit harus nunggu, kalau Oktober, kalau April gitu ya. Jadi kalau untuk nanti itu sepanjang angka kredit yang sudah mencukupi, tinggal sedikit lagi, tinggal dihitung aja yang sisanya itu ya. Penetapan angka kredit dalam bentuk PAK, apabila pejabat fungsional memenuhi angka kredit kumulatif sebagai persyaratan kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan, maka dapat ditetapkan PAK oleh pejabat penilai kinerja ya. Jadi itu nanti ya. Lanjut. Ya, ini kategori jabatan fungsional ya. Udah tahu semua lah, karena di sini itu sudah rata-rata golongan 4. Yang fungsional ini biasanya cepat, jabatan fungsional ya. Untuk jabatan penyetaraan, nah ini menjadi masalah ini. Karena tim penilainya itu susah, sehingga tidak bisa lagi untuk menghitung yang Januari 2022 sampai ke Desember. Kadang-kadang kalau usul ke kementerian agak susah itu keluar angka kredit. Bisa-bisa nanti tidak dihitung. Tapi mudah-mudahan hitung ada kerjasama dengan kementerian yang instansi pembinanya sehingga angka kreditnya keluar. Ya, nanti angka kredit yang disetarakan, penyetaraan dulu kan ada udah dibuat itu, ada SK-nya. Misalnya kalau 3D 300 lebih, misalnya begitu ya, 300 lebih. Tinggal dilihat masa pangkatnya berapa tahun dia. Kalau masa pangkatnya 3 tahun lebih ke atas, berarti dia harus paling tidak 300 lebih angka kredit yang dimiliki, tinggal dicari sedikit. Nah, oleh karena itu, nanti tinggal lihat penilaian angka kredit yang Januari sampai Januari 2022 sampai, kan rata-rata kalau penyetaraan itu kan 21 Desember toh, ya Pak? Desember 2021, sehingga nanti yang Januari 2022 sampai Desember itu harus dihitung ulang berdasarkan butir kegiatan sehingga menghasilkan angka kredit. Apabila tidak dihitungkan, tidak diusulkan, maka untuk tahun 2022 itu tidak bisa nilai karena tidak ada timnya. Nanti akan dihitung berdasarkan Januari 2023 sampai Desember 2023. Begitu ya. Karena itu dinilai oleh atasan langsung. Tidak lagi tim penilai yang sebagai sebelumnya, tapi dia hitung berdasarkan angka kredit nilai kinerja yang dinilai oleh atasan langsung. Ya. Ya. Jabatan yang ditetapkan berdasar dominasi karakteristik pekerjaan pada ranah kognitif, yaitu pengetahuan, ya apa yang kita miliki ya. Perilaku, apa yang kita lakukan ya, perilaku kita sama atasan, sama pekerjaan ya. Karena ada juga orang sekarang tuh masuk absen, setelah absen hilang gitu ya, setelah hilang. Jadi kalau bisa, ini kan langsung dikontrol oleh atasan. Jadi itu menjadi ukuran kita, kapan kita naik pangkat ya. Jabatan fungsi keterampilan ditetapkan berdasarkan dominasi karakteristik pekerjaan pada ranah psikometer, yaitu keterampilan perilaku sesuai dengan jenjang pendidikan, ya. Karena jenjang untuk keterampilan sekarang minimal untuk jabatan fungsional rata-rata sekurang-kurang pendidikan D3, ya. Lanjut. Nanti lebih banyak nanti ke penyusunan angka kredit ya. Nah, berdasarkan Perban nomor 16 tahun 2023 ada periodisasi misalnya, kenaikan pangkat ya. Jadi nanti ada Februari, ada April, ada Juni, ada Agustus, ada Oktober, Desember. Jadi untuk ke depan ini tidak lagi tunggu pada periode Oktober atau April, tetapi boleh usul berdasarkan angka kredit cukup, bisa di April, bisa di Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember. Ya, ya. Lanjut. Nah, inilah tahap penetapan kenaikan pangkat pada periode, ya, ya.
memasukkan berkasnya itu untuk periode Februari diawali dengan tanggal 15 Desember sampai 15 Januari. Kenapa ditetapkan 15 Januari? Supaya nanti habis SK jadi, Februari itu Bapak udah terima gaji. Begitu ya. Jadi tanggal 15 dibuat, sehingga tanggal 16 itu, tanggal 15 juga dibuat SK oleh daerah, ya. 16 sudah ampra gajinya, sehingga Februari itu sudah terima. Februari itu sudah terima. Tapi kalau lewat dari tanggal 20 itu, ya, karena pengamprahan gaji ini minimal tanggal 15 ke atas ya, bukan ke bawah. Nah, maka kalau misalnya nanti ditetapkan atau diusul perbaikan berkasnya tanggal 20, perteknya keluar tanggal 22, ya, dia akan jadi ditetapkannya itu SK-nya lewat dari tanggal untuk pengamprahan gaji. Maka dia nanti akan lewat pengamprahan gaji, mungkin akan diterima ke Maret karena itu terlambat, ya, terima ke Maret. Ya. Tapi apabila lewat dari batas perbaikan dari tanggal 15 sampai 20 Desember, maka tidak bisa lagi usul. Kan batasnya tanggal 15 sampai 20 Desember. Jadi kalau udah tanggal 21 tidak boleh lagi usul, dia akan masuk ke periode April. Begitu ya. Jadi, lewat dari perbaikan itu. Oleh karena itu, saya ingatkan kepada kita semua bahwa kalau bisa berkasnya itu harus lengkap. Baik tidak dipulangi oleh BKD itu sendiri karena kekurangan dari SKPD-nya, juga tidak dipulangkan oleh BKN karena kesalahan gitu. Ya, karena dulu itu untuk periode April boleh kita tetapkan sampai Juni. Lewat TMT-nya itu kita masih perbaiki berkas. Tapi kalau sekarang lewat tanggal 20 itu kan melengkapi berkas yang tidak sesuai yang BTS itu. Batas akhirnya hanya tanggal 20. Begitu ya. Batas akhirnya sampai tanggal 20. Penetapan Pertek BKN dari tanggal 15 Desember itu sampai 22 Januari, ya. Penetapan keputusan untuk kenaikan pangkat oleh instansi tepat gaji dari tanggal 15 sampai ke 15. Jadi kalau lewat tanggal 16 pengamprahan gajinya untuk masuk bulan berikutnya, ya. Penetapan keputusan kenaikan pangkat oleh instansi tepat waktu tanggal 15 sampai 31 Januari. Nah, kalau sampai tanggal 31 ditetapkan, maka gaji berikutnya masuk kepada Maret, ya. Karena tidak mungkin dibayarkan Februari karena belum pengamprahan, ya. Begitu berikutnya sama, ya. Kalau untuk April dari 1 Februari sampai 28 Februari. Dan memang ini juga dulu pada periode sebelumnya bahwa batas akhir untuk memasukkan berkas dulu sampai 28 Februari. Sama. Jadi batasnya sampai 5 Maret ya untuk memasukkan berkas, ya. Untuk penetapan Pertek BKN sampai tanggal 7 Maret, untuk keputusan kenaikan pangkat 1 Februari sampai 7 Maret, ya. Nah, itu penetapan keputusan kenaikan pangkat oleh BKN, penetapan keputusan kenaikan pangkat oleh instansi masing-masing sama sampai 1 Februari sampai 31 Maret, ya. Nah, itu latar belakangnya atau periodenisasi untuk kenaikan pangkat. Selanjutnya nanti akan kita ikuti bersama yang akan disampaikan oleh Pak Robi, bagaimana penyusunan per tahunnya, bagaimana dikalikan berapa bulan yang dihitung untuk kenaikan pangkat, bagaimana contoh. Nah, nanti ada belangko-belangkonya, belangko konversi, konvensional, integrasi, konversi sudah disiapkan. Nanti Bapak Ibu tinggal ikuti dan mengisi berdasarkan belangko itu nanti.
Ya, mungkin itu dari saya. Mungkin ada yang bertanya terkait dengan ini? Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Nasruddin. Teman-teman sekalian, demikian mungkin penyampaian materi dari Pak Nasruddin terkait dengan materi kita pada hari ini. Di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa mohon batarukira baik-baik karena ini bukan cuma for torang tapi juga for teman-teman di kantor patorang. Kenapa ini menjadi penting untuk diperhatikan? Karena peraturan BKN yang baru tadi saya mencatat beberapa hal. Kita banyak lihat penghuni kalau banyak yang mencatat, tapi kita bercatat karena kita otak bukan komputer. Cuman ada beberapa poin penting yang kita sempat ambil dari catatan ini yang disampaikan Pak Nasruddin. Yang pertama, orang boleh pindah dari struktural ke fungsional anytime ketika dibutuhkan. Betul Pak? Ya. Artinya ini bulan boleh struktural, bulan depan boleh fungsional, sesudah itu lagi 2 bulan depan boleh struktural ulang atas petunjuk dan pertimbangan pimpinan. Kalau sama dengan versi lama kan ada orang berpikir kalau sudah fungsional, sudah mungkin balik ke struktural. Itu yang pertama. Catatan kedua, naik pangkat boleh berapa kali tadi Pak? 4 ya? Berapa? 6 kali. Boleh 6 kali kalau angka kredit so cukup. Berbahagialah yang fungsional karena ngoni boleh cepat-cepat naik pangkat. Yang struktural Pak justru sebaliknya kalau menurut saya. Bisa saja belum bisa karena kan tidak menghitung angka kredit kalau struktural toh? Atau bagaimana Pak? Kalau struktural, pengangkatan 1 tingkat di bawah jenjang terendah dapat dipercepat 1 tahun dalam jabatan, 1 tahun dalam pangkat. Contohnya begini, di kelurahan atau di kecamatan ada kepala seksi. Pangkatnya 3B, boleh diangkat kepala seksi, naik ke 3B-nya boleh 1 tahun dalam jabatan, 1 tahun dalam pangkat. Arti boleh dipercepat. Begitu juga berikutnya, kalau dia sekretaris camat, itu kan 3B. Kalau pangkatnya 3C, naik ke 3D, boleh 1 tahun dalam jabatan, 1 tahun dalam pangkat, udah boleh. Begitu juga camat, kalau pangkatnya 3D, ya, pangkatnya 3D, menjadi 4A, boleh 1 tahun dalam jabatan, 1 tahun dalam pangkat. Ya. Baik, berarti betul kita pemahaman bahwa berbahagialah yang fungsional daripada yang struktural. Kenapa? Karena kalau yang struktural DP pangkat secukup berarti harus menunggu 4 tahun, Pak. Betul? Ya, toh? Jadi itu kita pemahaman. Beberapa catatan dari saya, Pak. Kalau versi fungsional yang lama, menghitung angka kredit harus ke Kementerian Lembaga Teknis. Begitu ya, Pak, yang versi lama. Jadi kalau analis perencana, maka dia harus mengajukan penilaian angka kreditnya ke Bappenas dan betul ya, Bappenas ya, Badan Perencana Pembangunan Nasional. Di aturan yang baru ini tidak perlu lagi ke Bappenas, tapi dilakukan oleh atasan langsung. Sekarang jadi pertanyaan Pak, kalau nih ke atasan langsung, maaf kata ya kita bahasa Manado ini Pak, izin. Kalau tapi atasan lebih bingung-bingung yakin entah bahitung, kong bagaimana dong Pak? Sorry, ini bahasa sedikit kasar Marto. Iya. Ceritanya kan tompe atasan langsung ini, misalnya kepala seksi DP atasan kabit. Apakah bisa ke seknya, sekretaris dinasnya, atau ke kadisnya? Pertanyaan pertama, tapi masih urutan dengan pertanyaan itu. Kepala seksi, baku feyem dengan kepala bidang.
Pak mengerti Baku Feyem? Baku marah dang. Kepala bidang ada marah sedikit Pak kepala seksi. Karena dia lebih gagah dari kepala seksi lebih gagah dari kepala bidang. Dia nih mau tanda tangan nih barang ini atau dia nih mau nilai? Bolehkah penilaiannya itu diambil alih atau kepala seksi minta ke sekretaris dinasnya atau langsung ke kepala dinasnya? Kalau saya naikkan lebih tinggi Pak, no, kalau kepala dinas sedang yang marah pada dia, bolehkah dia lari ke sekda? Contoh Pak, ini umpanyanya, sama tuh tompe pertanyaan ini. Izin Pak. Kalau atasan tidak bisa hitung, gitu. Ini kalau SKP ini sangat gampang sekali. Tinggal atasan itu nilai baiknya apa amat baik. Kalau baik kali 100%, 100% itu kali 12,5 berarti per tahun dia udah dapat 12,5. Tinggal dilihat dia nilai baiknya apa amat baik atau cukup. Nah, kalau cukup kurang dari itu. Tinggal lihat berapa nanti. Kalau kali 75 ya 75 kali 12,5 gitu. Ini hasilnya di bawah 12,5. Nah, kalau dia amat baik jadi 150 kali 12,5. Nah, begitu. Sudah gampang sekali. Nah, sekarang kalau misalnya atasannya baku tidak akur. Nah, ini memang ada disebut keberatan. Nah, seorang yang jabatan mau naik pangkat sudah akhir tahun, nah baku tidak akur, ada keberatan dari yang bersangkutan naik ke atas. Nah, pernah saya dulu di termasuk SKP sebelumnya, apabila ada lowong atau PLT, kan boleh maka naik ke atas. Apa jika apabila lowong lagi, boleh naik ke atas. Apabila setelah lowong, kan bupati dua kali dinilai. Dari atas sampai Baik, izin Pak. Ini langsung kita atas nama Ngoni mau baca tapi catatan. Mar kalau habis kita baca, kok masih ada penghuni mau jawab, mau bertanya, silakan. Dua pertanyaan tadi sudah terjawab. Peraturan BKN nomor 3 2023 ini adalah peraturan BKN, Pak. Untuk mengaplikasikannya di Kota Bitung, perlukah Wali Kota Bitung menerbitkan Perwako atau SK turunan untuk aplikasi teknisnya di Kota Bitung? Terkait dengan permintaan Pak Asisten, ya, kalau dilihat dari uraian di perban itu sudah jelas. Butir yang dinilai itu sudah jelas, ya. Angka kredit yang dipersyaratkan sudah jelas. Mungkin penegasan untuk di Perwali nanti bahwa himbauan kepada jabatan fungsional jangan sampai dengan mudahnya menilai ini, artinya pekerjaan itu menjadi santai gitu. Itu saja. Tapi kalau sudah dilihat dari jenis kegiatan berdasarkan Permenpan yang Perban nomor 3 ini sudah jelas, sudah oke. Tapi kalau misalnya untuk penegasan terkait dengan bagaimana kinerja anggota dengan keluarga Perban BKN nomor 3 ini, boleh untuk penegasan supaya mereka itu tidak santai-santai kerjaannya. Karena ini atasan itu bisa aja nanti kalau kong atasan saya udah bagus
kerja santai gitu kan. Jadi mungkin itu nanti penegasan untuk ke depan sehingga setiap jabatan fungsional atau jabatan struktural atau pelaksana itu tetap melakukan pekerjaan dengan baik. Izin Pak Nas, kenapa Perwako atau SK Wali Kota itu saya tanyakan ke Bapak, apakah perlu atau tidak? Karena sering sekali terjadi kan ketika kita mau menerapkan sebuah aturan, terkadang kita berbenturan dengan kepentingan diagonal yang lain. Misalnya contoh ketika pemeriksaan, kemudian atau misalnya ada kepala seksi yang dinaikkan pangkatnya atau analis fungsional tiba-tiba oleh pimpinan menduduki jabatan struktural, kan tadi bilangnya boleh, toh? Berarti kan itu dasarnya SKBKN, peraturan BKN yang nomor 3 2023 ini. Duduklah dia di struktural dari fungsional. Tapi kemudian ternyata karena kita tidak punya Perwako dan kita tidak punya SK Wali Kota untuk membackup itu di kabupaten kota, di Kota Bitung lebih khusus, dan kemudian dia mengeluarkan aturan atau melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, ternyata tidak di-backup oleh Perwako tadi, dan ternyata tidak diakui oleh BPK nanti ke depan, misalnya Pak, bisa saja kan tunjangannya anulir, bisa saja kenaikan pangkatnya dianulir. Itu maksud pertanyaan tadi Pak, apakah kabupaten kota atau Kota Bitung dalam hal ini perlu mengeluarkan SK, membuat SK Wali Kota, karena ujung-ujungnya kalau membuat SK Wali Kota kan otomatis dari BKD yang harus membuat SK Wali Kota itu sebagai basis dasar. Kalau versi sekarang Pak, juknis dari peraturan BKN ini untuk Kota Bitung Pak, karena di juknis itu kan mengatur hal-hal detail, mengatur hal yang lebih kecil bagaimana penerapannya di Kota Bitung. Itu yang menjadi pertanyaan saya Pak, karena jangan-jangan nanti kalau kita serta-merta langsung copy paste dari aturan itu, malah di kita malah dianggap oh masih menunggu aturan teknis, sehingga kita tidak bisa atau kita dianggap melangkahi Pak, gitu. Boleh juga untuk memperkuat, cuman kalau biasanya kalau perpindahan jabatan, misalnya dulu jabatan fungsional ke struktural atau struktural ke fungsional, itu ada SK jabatannya, ya, ada SK jabatan. Tapi kalau untuk memperkuat berdasarkan kekhawatiran jangan sampai nanti ditemukan oleh BPK atau inspektorat, nah itu boleh-boleh saja. Tapi yang jelas setiap naik jabatan, pemberhentian dalam jabatan, perpindahan jabatan itu ada SK Wali Kotanya. Itu sebagai ukuran, sehingga apabila ada permasalahan, tinggal lihat nanti kapan diangkat, kapan mulai perubahan jabatan. Gitu. Tapi boleh juga kalau misalnya untuk lebih tegasnya lagi, karena ada Permenpan, ada Perban BKN, ada Perwali Kota. Boleh juga seperti itu. Boleh. Izin Pak, nanti mungkin dari BKN ini nanti tolong diklarifikasi. Nah, ada BKN. Kabit mana tadi? Bram. Duduk sini kok ngana, jangan duduk di belakang situ kok makan cookies. Ngoni badengar, sek mana? Pak Sek ada? Sek, sini kok ngoni, duduk di kano-kano sana kok enggak dapat kenal. Izin ya, ini penting bagi orang karena saya sangat menseriusi aturan ini karena ini terkait dengan profesionalisme kerja kita. Saya pribadi jujur sering sekali bertanya ke BKD terkait dengan analis fungsional dan perhitungan angka kredit. Teman-teman di BKD so pasti dengar Pak kita selalu tanya nih barang ini. Karena orang posisi sampai hari ini Pak Nas, angka kreditnya masih sistemnya gelondongan Pak. Karena kan kita masih menunggu ini. Ternyata kalau memang ini sudah ada, apakah ini serta-merta sudah bisa kita aplikasikan, ya toh? Jadi teman-teman dari BKD tolong menjadi perhatian dan mohon sesudah rapat ini, sesudah pertemuan ini nanti mohon ditindaklanjuti sampai kemana
bisa tidaknya kita legal tidak legalnya kita masuk sampai ke ranah melaksanakan kegiatan ini. Karena seluruh analis fungsional di luar sana semua masih menghitung gelondongan ini, belum ada yang hitung pribadi. Siapa tahu tuh ada tuh yang sesuka sekali mau naik pangkat, DP pangkat, nen tahu mau hitung bagaimana, ya toh? Itu menjadi catatan dari kita. Pak Nas, masih ada pertanyaan dari saya terkait dengan tadi Bapak mengatakan bahwa atasan menghitungnya berdasarkan SKP. Betul toh? Tadi kan ada dengar kan Pak Nas bilang dari SKP. Pemahaman saya hari ini SKP itu diterbitkan setahun sekali, Pak. Nah sekarang sementara kalau apakah dia di bulan Februari atau di bulan Juni tadi ada ya? Juni dia angka kreditnya cukup dan dia boleh naik pangkat di bulan Juni, sementara kita harus menunggu SKP di bulan Desember, Pak. Bagaimana? Apakah ini kan teknis yang orang harus hitung. Kalau SKP yang dijadikan dasar, sementara SKP itu juga kan cuma bilang baik, amat baik. Nyanda ada tuh di situ kalau bilang baik atau sangat baik, angkanya yang disebut sangat baik adalah 90 sampai 100. Baik 70 sampai 80 sampai 90. Masih begitu DP angka sekarang? Atau cuma iko-iko bos pemau sangat baik Jo. Baik Jo. Iyo ngana kuat dengar-dengaran oh ngana sangat baik Jo. Apakah itu Pak yang jadi pertanyaan? Mohon izin saya menggunakan kata-kata dan bahasa yang sangat amat membumi karena supaya mengerti semua kan, dan ini kalau memang bisa dilaksanakan ini menjadi kekuatan hukum kita untuk menghitung angka kredit kita ke depan khususnya bagi teman-teman fungsional. Itu dulu izin Pak. Berdasarkan peraturan yang lama ya bahwa SKP itu dihitung akhir tahun dan itu juga berlaku sekarang. Cuman dimungkinkan di pertengahan bulan atau awal bulan atau akhir bulan. Ya. Iya. Iya, diaturkan. Dilihat karena berdasarkan periode kenaikan pangkat itu boleh, tapi nanti tetap lanjut akhir tahunnya misalnya begini. Dari Januari sampai ke Juni sebagaimana saya sampaikan tadi. Jadi nanti Juli sampai Desember itu harus dibuat lagi karena akhir tahun. Jadi tetap dihitung 1 tahun gitu ya. Kenapa dihitung dari Januari sampai Juni itu? Untuk mencukupi angka kredit yang kurang. Sehingga bisa masuk nanti kenaikan pangkat untuk Agustus. Untuk Juli sampai ke Desember itu tetap dihitung ulang bagaimana kinerjanya sehingga disebut SKP itu dalam 1 tahun gitu. Jadi sambung. Bukan setelah jadi Juni itu sampai ke Desember itu tidak dibikin lagi gitu. Tetap bikin pada akhir tahun tetap. Cuman sambung begitu. Karena SKP itu pada prinsipnya adalah 1 tahun begitu ya. Tujuan itu di tengah tadi supaya bisa dia capai kenaikan pangkat pada periode yang terdekat. Apakah dia Agustus, apakah dia Oktober, apakah dia Desember. Begitu ya. Oke, baik begitu. Pak. Baik. Berarti sekarang jawabannya adalah SKP bisa dibuat sebelum kenaikan pangkat, di bulan-bulan sebelum kenaikan pangkat. Artinya kan sangat juga tidak mungkin ada naik pangkat bulan Februari, kong dia semua naik pangkat ulang bulan Oktober kan, tidak mungkin. Berarti kan tetap cuman di 1 bulan itu. Tapi seumpamanya di bulan Februari SKP-nya ternyata tidak mencukupi angka 200 seperti yang Bapak sampaikan tadi dari 3C ke 3D tidak cukup sampai 200, cuma 196 angka kreditnya, maka dia masih harus menambah 1 periode lagi memenuhi angka 200 tadi di beberapa bulan ke depan. Nanti naik pangkat misalnya dari Februari, oh ngana belum bisa, berarti nanti Maret. Kalau belum bisa juga di Maret, nanti di Juni baru bisa naik pangkat lagi. Begitu ya Pak ya? Oke. Berarti jawabannya SKP bisa dibuat 6 kali. Artinya sesuai angka kredit, bukan tiap 6 bulan ngoni baking terusnya enggak. Artinya kalau pada saat nanti
rasa-rasa angka perhitungannya sudah cukup dan bisa untuk kenaikan pangkat di Februari atau bisa kenaikan pangkat di Juni, maka dipersilakan untuk melihat hitung-hitungannya ya. Izin Pak, torampe otak ini kok masih otak orde lama, berpikir selalu tuh kenaikan pangkat cuma bulan Maret dan bulan Oktober. Ini banyak anak-anak muda, pegawai-pegawai muda, jadi orang berpikir itu yang harus, justru orang yang kuda-kuda tua ini yang mesti berpikir lebih modern. Pak, pertanyaan berikut Pak. Yang marah ya kita banyak bertanya ini, karena supaya kan kita bangun penama. Kalau mau berhitung dong Pak, kenaikan, angka kredit yang kita hitung, ada enggak standarnya Pak? Misalnya hadir apel pagi tepat waktu dapat 3 poin. Hadir jalan sehat hari Jumat 3 poin. Hadir pertemuan 3 poin. Contoh dah, ya toh? Ikan orang baku rekeng berkat toh, upamu besar di surga kan ceritanya ini. Jadi lebih banyak ngoni hadir apel pagi, lebih banyak angka kredit yang dapat. Lebih banyak datang rajin-rajin masuk kantor, rajin-rajin mengerjakan pimpinan, setiap pekerjaan yang dikerjakan ada angka kreditnya yang diperhitungkan 0,0000 sekian, yang penting ada dong. Apakah pemahaman saya betul atau tidak Pak? Kalau itu betul, mana adakah barang itu? Karena kita pernah tanya di BKD, dorang kuat jadi baking Pak sama yang dulu hadir pertemuan, kalau untuk yang dinilai oleh Bappenas, membuat pekerjaan A, angka kreditnya 0,0 sekian. Membuat pekerjaan B, angka kreditnya 0, apakah masih seperti itu? Dan apakah itu dikonversi ke peraturan BKD sekarang? Dan kalau memang ini sudah di launching peraturan BKN-nya, berarti harusnya ada lampiran tentang menghitung itu Pak. Izin, silakan Pak. Maunya kita bagus sih seperti itu. Jadi setiap kegiatan itu dinilai. Ya. Nah, kalau berdasarkan Permenpan yang lama itu setiap butir kegiatan itu dinilai. Ya. Untuk ke depan, ya, tidak berdasarkan seperti itu. Tinggal atasannya nanti menilai apakah dia sering hadir dalam upacara atau tidak, atau dia melalaikan pekerjaan apa. Jadi atasan berperanan. Karena itu standar penilaiannya kalau pertama jabatan fungsional ahli pertama ada 12,5, itu saja. Kalau dia amat baik di atas 12,5, biasanya 18, sekian gitu ya. Nah, itu kalau dia amat baik. Nah, ini tidak lagi berdasarkan jenis kegiatan apabila disuruh gitu. Kalau dulu itu ada disebut unsur penunjang, apabila disuruh ada masuk unsur penunjang yang tidak terkait langsung dengan tugas pokoknya. Tapi sekarang tidak lagi berlaku baik pengembangan profesi atau unsur penunjang, tidak. Ini berperanan atasannya. Iya. Nah, berperanan atasannya sehingga nanti dinilai cukup atau mulai baik itu atasan yang berperanan. Ya. Oke. Makanya mungkin atasan nanti setiap kegiatan itu harus catat. Apa diperintahkan dijalani apa tidak. Itu. Ya. Karena sudah jelas bahwa per tahun itu angka kreditnya untuk yang pertama ada 12,5, untuk yang muda adalah 25, untuk madya ada 37,5. Nah itu udah jelas. Berarti kekuatannya di SKP ya Pak ya? Kekuatannya di SKP, tidak ada standar perhitungan seperti angka kredit yang versi lama. Semuanya bergantung sepenuhnya dan dinilai sepenuhnya oleh atasan langsung. Jadi kalau ngoni baku marah dengan atasan langsung, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Mesti pintar-pintar membuat, bawa diri. Tapi saya menanggapi ini secara profesional, pemerintah Kota Bitung sebaiknya atau mungkin akan kita pikirkan lagi Pak, perlu ada mungkin SK Wali Kota atau Perwako. Tapi kita akan konsultasi dengan BKN apakah itu dimungkinkan. Karena
Torang semua tahu kepala unit itu kan super sibuk, toh? Kesana kemari dorang. Kita kasih contoh kadis kesehatan. Ini cuma cerita ini, cuma contoh. Jangan bilang kita marah Pak Kadis lah. Ya dokter yang kelak aneh-aneh. Maksudnya kadis kesehatan super sibuk. Saya yakin dan percaya ketika kesibukan beliau over di atas rata-rata, tidak akan ada waktu untuk membuat ini. SKP Pak. Artinya SKP itu pasti akan dibuat oleh dokter puskesmas misalnya, karena dokter puskesmas itu akan naik pangkat, dan kemudian kepala dinas hanya akan melihat konsep yang diajukan oleh kepala puskesmas. Apabila sudah bisa atau tidak, maka kepala puskesmas atas pertimbangan dokter kepala dinas bisa naik pangkat. Ya toh? Berarti kan seperti itu Pak. Sementara yang ada di otak pemikiran saya adalah analisa kuantitatif. Angka. Jadi kan kalau bicara angka kan Pak, karena kan di aturan ini bicara angka kredit Pak. Jadi kalau angka kredit tidak lagi dibuat angka kredit, berarti apa maksudnya kenapa tetap dihitung angka kredit Pak? Karena kan yang dipakai kan hanya baik, sangat baik, tidak baik, jelek, atau buruk. Nah kalau dia dengan hitungan angka kan akan kelihatan, oh nilai SKP-nya di 75 atau di 80, berarti kan yang bersangkutan bisa naik pangkat lah oleh kepala dinas kesehatan. Ternyata angkanya di bawah, maka mungkin dipertimbangkan untuk jangan dulu naik pangkat. Permasalahannya adalah kita semua yang hadir di tempat ini kan harusnya memiliki patokan dasar mana yang bisa kita gunakan agar supaya sebagai acuan, sebagai standar perhitungan, sebagai panduan menghitung angka kredit, sehingga orang nyanda hanya karena pertimbangan subjektif si Kadis A, pertimbangan subjektif si sekretaris dinas. Itu mungkin penting jadi catatan Pak, dan saya sangat ingin ke depan dari teman-teman tim BKPSDMD mungkin bisa rame-rame rame-rame nanti meminta lagi petunjuk dan arahan dari BKN terkait dengan ini supaya tidak melebar penilaian daripada pimpinan, tidak melebar penilaian dari si kepala SKPD tadi, agar supaya betul-betul bisa ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya. Itu Pak, jadi dari saya intinya adalah seandainya mungkin kita bisa mendapatkan standar perhitungan pembuatan SKP-nya atau panduan membuat angka kredit untuk kita jadikan acuan dalam pembuatan SKP, mungkin itu akan sangat membantu kita Pak. Mohon tanggapan. Ya, sebentar akan disampaikan Pak Robi cara perhitungan angka kreditnya. Tapi intinya kalau berdasarkan Permenpan nomor 13 itu jelas kalau untuk penyelia ya dengan jabatan fungsional muda sama 25. Ya. Kalau mahir dengan pertama sama nilainya 12,5. Ya. Nah, itu sama. Yang dinilainya itu berdasarkan SKP tahunan. Nah itu. Izin Pak, di SKP tadi kan Bapak bilang contoh dari 3C ke 3D, dia harus 200. Di SKP versi baru, apakah ada tuh 150, 175, 200 itu Pak? Ya. Apakah ada? Betul toh? Ada? Nah. Tidak disebut, tapi tetap berlaku berdasarkan pangkat. Karena dulu untuk naik 3B ke 3C tetap berlaku peraturan sebelumnya bahwa jumlah angka kredit yang dimiliki harus memenuhi, karena 3A ke 3B harus 150, 3B ke 3C harus 200, 3C ke 3D harus 300, 3D ke 4A harus 400, itu harus memenuhi. Tidak lagi disebut di perban ini karena itu sudah standar
berdasarkan Permenpan sebelumnya dan untuk kenaikan pangkat. Perban BKN nomor 12 tahun 2002 sudah untuk masih. Untuk yang pangkat tadi kalau misalnya 150 dan 200 berdasarkan pangkat 3 itu tetap berlaku. Makanya misalnya begini, naik 3C ke 3D kan harus kumpulkan angka 100 itu. Misalnya dari 2C udah memiliki angka kredit 200. Naik ke 3D kan harus 300. Nah, per tahunnya itu ada kalau dia dari pertama ya dari muda dari 3C ke 3D kan 25 kali 4 tahun itu ke 100, berarti dia harus mengumpulkan angka kredit selama 4 tahun sehingga cukup 100 untuk naik pangkatnya. Nah, apabila rata-rata penilaiannya itu menjadi baik. Tapi kalau izin Pak Nas, izin saya potong. Itu berarti kan kita tidak bahas ke teknisnya Pak. Berarti kan itu artinya bahwa selain SKP, berarti kan perhitungan angka kreditnya tetap ada. Begitu Kang? Karena kan tadi kan bilang 150, 25, 75. Berarti kan tetap ada Pak. Berarti ketika seseorang mau naik pangkat, sebelum SKP-nya ditandatangani oleh kepala unit, berarti yang bersangkutan harus mampu menunjukkan angka kredit yang dihitung dari kinerja selama ini. Berarti kan? Nah, berarti aturan yang lama tentang menghitung angka kredit masihkah digunakan? Karena itu kan tadi Bapak bilang angka-angka tadi masih tetap ada. Berarti sebelum masuk ke kepala unitnya menandatangani SKP, berarti aturan tentang angka kredit masih dipakai untuk sistem kenaikan pangkat sekarang. Nah, makanya perubahan angka kredit dulu kan berdasarkan butir-butir kegiatan, misalnya melakukan perawatan 0,0 sekian, ya melakukan perawatan terhadap anak-anak atau melakukan suntik, ya itu kan ada 0,0 sekian angka kredit, baru dikumulatif buatlah dupak sehingga menjadi pak. Nah, sekarang itu berlaku dasar penilaian SKP-nya per tahun tadi itu. Tetap angka kredit ada, tapi dihitungnya per tahun apabila dia tidak naik pangkat per tahun dengan nilai tadi. Kalau dia baik adalah dinilai 100 dengan dikali 12,5 berarti hasilnya tetap 12,5. Kan begitu. Artinya angka kredit itu tetap berlaku. Cuman hitungannya berdasarkan penilaian atasan itu apakah dia 100%. Jadi artinya dia menyelesaikan tugas jabatan itu dinilai dengan baik, maka dia pantas dinilai dengan 12,5 berdasarkan Permenpan nomor 13 itu dan diturunkan bahkan di Permenpan nomor 13 itu satu sekarang tidak disebut lagi nilai 12,5 karena sudah merujuk Permenpan sebelumnya. Bahkan Perban BKN sekarang tidak lagi menyebut lagi karena sudah merujuk kepada Permenpan nomor 13, tapi ukuran per tahunnya itu tetap berlaku dengan 12,5 berdasarkan nilai SKP. Jadi bukan rincian. Ini kan perbedaannya, kalau dulu berdasarkan rincian kegiatannya, kalau ini berdasarkan kinerja seseorang, berdasarkan pembagian kinerja dari atasan sampai ke bawah. Oke, baik Pak, baik. Kita masih tunggu, masih banyak mau bercerita ini. Siapa? Solapar ngoni? Hah? Masih ada kali materinya, Pak. Masih ada materinya. Tunggu dulu, kita dulu bertanya, jangan lu ngoni. Karena kita asisten bidang kepegawaian, jadi kita mesti kuasai dan ngoni le mesti kuasai. Ngoni pemahaman yang kita mesti sama dulu toh. Supaya kalau tong sama pemahaman kan ngoninya bikin leo pak kita. Itu kok ada bercerita. Yang ngoni cerita kuda kayu, kita le boleh. Oke. Nah, kita masih punya 2. Habis itu baru ngoni kumang. Yang kita mau tanya pertama dari 2 pertanyaan saya adalah tadi kan sudah dikatakan Pak bahwa aturan tentang peraturan BKN nomor 3 2023 itu sudah resmi berlaku 2023 Pak. Berarti sejak hari ini pun pegawai ASN di Pemda Bitung sudah boleh mulai menghitung, yang khususnya yang analis fungsional. Kalau dia sudah memahami dan menguasai teknis perhitungannya,
Berarti dia sudah boleh mulai menghitung supaya siapa tahu Februari kita sudah naik pangkat. Siapa tahu kita pe pangkat sudah lebih tinggi dari kita pe bos. Analis fungsional kan boleh balumpakang bos pe pangkat. Itu keuntungannya pejabat fungsional. Ya Pak ya? Oke, jadi enggak perlu kalau dulu kan kalau dulu anak buah enggak boleh lebih tinggi pangkat dari bos. Kalau sekarang kan kalau dia analis fungsional dia boleh balumpakang bos pe pangkat. Begitu ya Pak ya? Kalau memang angka kreditnya cukup. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan tadi Pak, berarti dari sekarang pun sejak berlakunya SK ini atau peraturan ini berarti aparat analis fungsional Pemkot Bitung pun sudah bisa mulai menghitung dan siapa tahu Februari atau Maret atau Juni sudah boleh naik pangkat. Itu pertanyaannya Pak. Saya sudah uraikan tadi bahwa kalau dia naik pangkatnya 2020 ya, 2020 atau 2019. Misalnya dia TMT 2020 April naik pangkat ya, April naik pangkat. Kan batas akhir penilaian angka kredit untuk April 2020 itu adalah 30 Desember 2019. Sehingga naiklah April 2020. Nah, hitung kelanjutan angka kredit berdasarkan konvensional tadi mulai 1 Januari 2020 sampai dengan Desember 2022. Itu dihitung dulu berdasarkan konvensional. Artinya berdasarkan tim penilai yang sebelumnya itu sampai Desember. Baru dikonversi dengan nilai yang ada berdasarkan SKP dikonversi nanti dengan SKP mulai 1 Januari sampai Desember 2023. Nah, itu udah mulai kinerjanya. Tidak lagi berlaku tim penilai angka kreditnya, tapi atasannya. Jadi ditambah, artinya angka kredit yang lama dihitung berdasarkan tim penilai angka kredit, ditambah dengan nilai SKP yang dihitung dari Januari sampai Desember 2023 nanti akan dibuatkan bentuk bentuk blanko akan disampaikan oleh Pak Robi. Cuman waktunya masih ada Pak ini. So 12:30 ini, orang bakar lota, so lupa jam. Pak, banyak Pak mau bertanya, tapi mungkin Bram atau Pak Sek, sampai jam berapa ini? Dasar dia makan? Nyanda? Aduh, so lapar dorang ini. Kita masih punya satu, kongoni bertanya. Bertahan ke sedikit nih, terus kurang satu mau tanya. Ini dia penting komang DP paling terakhir. Seandainya Bram atau seandainya Pak Sek, so boleh naik pangkat Pak. Dia so hitung angkanya secukup. Siapa yang mengusulkan? Apakah kepala unitnya? Atau BKP SDM-nya, atau yang bersangkutan boleh langsung ke BKN untuk kenaikan pangkatnya. Kita pangkat 4C terakhir April 2017. Sekarang kita tahun ke-7 nak naik pangkat, karena mentok Pak. Kalau boleh mau fungsional, kita suka supaya kita mau 4D. Marnim boleh karena struktural Pak, tapi itu cuma intermezzo. Kita pertanyaan tadi mungkin yang mau apa kenaikan pangkat, kalau cukup naik pangkat, bisakah dokumen kenaikan pangkatnya yang bersangkutan bawa ke BKD untuk BKD nanti menilai atau memutuskan, ataukah yang bersangkutan cuman kasih ke kepala unitnya, kepala unit yang otomatis paraf tanda tangan naik pangkat, atau harus ke BKN? Prosedurnya seperti apa Pak? Itu yang terakhir dari saya. Ya. Banyak tapi pertanyaan, Marngoni semua marah. Cukup itu aja dulu. Ya. Makasih. Di BKN itu ada aplikasi CISN. Nah, itu dibuat login oleh BKN, disampaikan kepada BKD. BKD mengupload itu berkas. Kalau nanti BKD memberikan kesempatan kepada SKPD masing-masing,
Misalnya SKPD masing-masing mengupload, tinggal verifikasi oleh BKD, BKD langsung upload ke. Izin Pak, ini bukan persoalan boleh atau tidak boleh. Sesuai aturan, apakah berarti yang bersangkutan bawa ke BKD, BKD usulkan ke BKN. Aturannya begitu atau bagaimana? Nggak bisa. Harus ada verifikasi dari Kepala BKD. Berarti sekarang yang bersangkutan mau naik pangkat harus bawa ke BKD. Harus ada pengantar kepegawaian dari dinas masing-masing. Oke, sudah. Anggap itu ada. Berarti ada pengantar. Setelah lengkap bawa ke BKD. BKD yang finalisasi. Baru BKD bawa ke? Enggak lagi bawa. Tinggal dikirim upload misalnya aplikasi di aplikasi langsung naik pangkat. Sekarang tidak lagi kita menerima berkas baik SKP yang sifatnya manual. Sekarang kami ada aplikasinya tahu? Ada. Bram, Pak Sek, ada. Aplikasinya ada. Apa namanya? CSN. Iya. Ada ya? Ada. Oke. Bahkan nanti ada untuk penginputan angka kredit itu ada aplikasi baru nanti akan disampaikan oleh periode berikut yang jam berikut nanti terkait dengan e-kinerja. Ya, e-kinerja ada nanti. Teman-teman sekalian, itu terkait dengan angka kredit. Di situ disebut aplikasi sepakat ya. Sepakat. Jadi angka kredit nanti diupload di aplikasi sepakat itu nanti akan lihat baik bisa langsung upload oleh dari dinas sehingga verifikasi di BKD juga BKN sudah lihat, di pusat pun sudah lihat gitu pada saat itu. Jadi sudah enggak pakai berkas lagi. Oke Pak, makasih banyak Pak Nasruddin. Saya sangat merekomendasikan kalau boleh teman-teman dari BKD, kalau boleh secepatnya ada workshop. Workshop itu untuk orang mau belajar bagaimana cara baking tate dari satu, karena nih orang pemahaman kan enggak semua sama toh. Jadi kan orang harus duduk bersama, kalau perlu di ruangan ini atau baking workshop, ada yang memandu bagaimana caranya sampai bisa naik pangkat, aturan apa yang dipakai dan lain-lain. Saya sangat berharap ada workshop Pak, dan mungkin dari BKN Regional 11 masih berkenan untuk hadir, dan Pak Sek tolong sampaikan Kepala BKD, kalau memungkinkan masih ada anggaran, sebelum akhir tahun ada 1 kali workshop untuk agar supaya semua orang bisa belajar bagaimana cara membuat, ya. MC nanti tolong, banyak suka mau bertanya, kasih kesempatan dorang. 2 orang lah paling tidak, silakan. Mohon izin Pak. Begini kan, sampaikan dulu materi berikutnya. Iya Pak. Karena di situ ada belangko cara mengisinya. Nanti kalau jangan sampai begini, waktu habis, yang tujuan inti yang mau disampaikan menjadi tidak ada gitu. Oleh karena itu nanti kan ada belangko cara pengisiannya, bagaimana konvensionalnya, berintegrasinya, bagaimana konversinya ada disampaikan oleh Pak Robi nanti, ya. Sehingga ibu nanti tinggal dibikin seperti itu. Tapi bukan berdasarkan masing-masing seperti susun dupak dulu. Ini berlaku atasannya. Mungkin yang semua hadir di sini adalah kepala puskesmas atau kepala sekolah, nanti tinggal bikin berdasarkan belangko yang tata cara pengisian nanti sama Pak Robi. Ya, boleh Pak. Boleh. Iya, baik. Mohon izin Bapak Ibu, untuk pertanyaan boleh ditahan sebentar. Dan saat ini kita akan mendengarkan teknis dan perhitungan mengenai PRK 3 BKN 2023 yang akan dibawakan oleh Bapak Robi Setiawan SAB. Iya. Pak Robi yang teknis aja langsung ya, karena udah lapar ini. Ya. Iya. Materinya nanti minta izin Pak Nas sama Pak Robi, minta izin nanti materinya ditinggalkan, biar nanti Pak share ke teman-teman ya. Iya, sudah. Depan. Izin Pak. Ya, sebelumnya terima kasih. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung aja. Dari PRK 3 ini ada 3 poin utama sebenarnya Bapak Ibu. Ada
konvensional ke integrasi, integrasi ke konversi. Mungkin lebih baiknya kita langsung mulai yang langsung di konvensional ke integrasi. Minta tolong slide yang paling bawah, Bapak. Iya. Next. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk perhitungan pak konvensional ke integrasi. Di mana pak konvensional tersebut mungkin Bapak Ibu bisa dilihat sama seperti pak Bapak Ibu sebelumnya. Yang sedikit membedakan apa dengan pak integrasi adalah poin-poin utamanya, di mana pendidikan, tugas pokok, pengembangan profesi itu tidak ada semua. Sedangkan di pak integrasi adanya angka kredit dasar yang telah diberikan, angka kredit yang diperoleh dari pengalaman, ataupun angka kredit dari tugas jabatan berdasarkan penilaian SKP. Next. Nah, inilah adalah gambaran yang sudah menjadi integrasi. Contoh dalam tabel seperti di layar depan Bapak Ibu. Jadi mungkin langsung ke contoh aja ya. Ini adalah contoh tabel. Next. Next. Nah, ini adalah beberapa tabel angka kredit dasar yang berdasarkan sesuai dengan golongan yang dimulai. Ya, ini adalah patokan untuk setiap pengurangan angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi. Misalkan Bapak Ibu berangkat dari golongan 3A, sekarang sudah golongan 3B mempunyai angka kredit 150 ataupun 120, katakanlah 120. Nah, di 3B-nya dikurangin berapa Bapak Ibu? Nah, di 3B-nya dikuranginlah angka 100. Jadi dia didapat angka kredit integrasinya sebesar 20. Cuman jangan lupa juga karena di PRK 3 ini kan sebelumnya mengikuti dengan Permenpan 13. Nah, di Permenpan 13 itu kan masih menggunakan pengembangan profesi dan unsur penunjang, di mana nilainya unsur penunjang itu 20% dan pengembangan profesi di tiap-tiap kenaikan jenjang jabatan, mahir penyelia 4, muda ke madya 6, madya ke utama 12. Nah, dari angka kredit yang sudah dikurangi angka kredit nilai dasar ini tadi, dikurangi lagi angka kredit unsur pengembangan profesi dan unsur penunjang. Nah, ini untuk contoh tiap-tiap dari golongan 2A, 2B, 3A, atau 3B, dan 2C. Untuk nilai dasarnya pengurangannya berbeda-beda Bapak Ibu. Untuk next. Pak Robi izin Oh, saya iya. potong. Boleh, Balik boleh lagi, Pak. boleh lagi materinya. Teman-teman coba lihat di sebelah kiri bawah saudara-saudara. Coba lihat di ahli madya. Ahli muda. 3C dan 3D. Kita cuma ambil contoh satu saja. Berarti di rentang angka kredit lama yang konvensional, kalau dia ahli muda 3C, 200 sampai 300. Nilai dasarnya 200. Berarti ketika membuat penilaian SKP, basisnya dari sampai ke 200 atau cuma 0 ke 100. Karena di rentang angka kredit akumulasi baru integrasi, Pak Robi, di situ angkanya cuma 0 ke 100. Ya. Mohon penjelasan. Jadi terima kasih Pak. Ini untuk nilai dasar ini hanya berlaku untuk angka kredit ke integrasi. Jadi yang konvensional dikurangi nilai dasar. Untuk angka kredit dasar untuk kedepannya dikonversi ada lagi nanti tabelnya. Karena untuk melangkah ke angka kredit konversi harus melewati angka kredit integrasi. Karena angka kredit integrasi kan sampai 2022, 2023 menggunakan angka kredit konversi. Jadi untuk angka kredit konversi yang dimaksud dengan Bapak untuk pertambahan dengan nilai SKP itu tadi ada lagi nilai dasar, ada lagi angka kredit dasar namanya. Namanya ada dua, angka kredit dasar dan nilai dasar. Nilai dasar untuk pengurangan integrasi, angka kredit dasar lah itu yang untuk penambahan angka kredit konversi SKP, seperti itu. Oke, jadi angkanya dari 200 ke 300. Ya, itu untuk rentang yang mau dicari untuk setiap kenaikan pangkat dan jabatan. Oke, soal nanti dasarnya dari 200 dia hitung-hitungannya berapa, itu yang dihitung duluan.
itu jadi dasar untuk mencapai target di 200 tadi Iya. atau ke 300? 200. Yang ahli muda 3C. yang 3C yang 200 atau yang 0 sampai 100, Pak? Angka dasar, nilai dasarnya kan 200, Pak. Iya. Nilai dasar 200 ini nilai tertinggi yang mau kita kejar supaya dia naik pangkat atau dari 200 ke 300? Nah, kalau untuk cuman ngejar naik pangkat ada di rentang angka kredit akumulasi baru. Jadi 0 sampai 100. Oh, jadi dikonversi dulu. Iya, jadi dikonversi dulu. Kan misalnya begini, Pak. Dia 3C, posisi 3C itu udah mencapai 220. Nah, dikurangilah nilai dasar jadi 220 kurangi 200, ketemu 20. Nah, 20 itulah untuk mencapai sampai 100 dia butuh berapa? Butuh 80. Untuk naik pangkat berikutnya. Iya, seperti itu. Berarti tetap nilai dasar patokannya 200 untuk setiap kenaikan pangkat. Dan kalau dia mau naik pangkat berikutnya, berarti dia anggap di 200 itu mulai dari 0 lagi. Mulai dari 0 lagi. 0 lagi untuk kenaikan pangkat. Itu Kenaikan jadi pangkat. plafon, jadi nilai dasar 200 itu adalah plafon tertinggi basis dia naik pangkat. Atau 1 ke 0 ke 100? Ke 100, Pak. Karena kalau 200 mungkin lebih ke tabel satunya lagi. Boleh yang tabel di paling atas. Ada tabel biru warnanya. Yang lagi atas, paling atas. Nah, itu. Yang bawahnya. Atas biru-biru. Nah, ya. Nah, ini Pak yang untuk angka kredit dasarnya. Nah, ini untuk yang harus dicapai setiap kenaikan pangkat. Setiap kenaikan pangkat. Oke. Mudah-mudahan ngoni paham Mudah-mudahan nyak so lapar kong nyana so otak so nyak di muka. Iya. Itulah makanya tadi saya sampaikan intinya, terima kasih Pak Robi. Intinya sekarang bahwa kami sangat-sangat berharap teman-teman BKP, nanti saya coba sampaikan ke Pak Wali Kota, kalau memungkinkan ada 1 kali torang workshop. Jadi bukan cuman satu arah begini Pak, baiknya workshop, Pak Robi nanti akan jadi penuntunnya bagaimana belajar menghitung dan bagaimana mekanismenya supaya bisa jalan, kalau diizinkan Pak Nasruddin Pak. Ya, mohon maaf, coba kembali kepada slide yang terakhir tadi. Ini maksudnya yang 200 sampai ke 300 itu adalah nilai standarnya 200 itu memang kan dari 3C ke 3D ini rencana. Maka standar dari 3C ini 200 lebih kurang sama dengan 300 itu untuk naik ke 3D. Maka standar untuk 3C adalah 200. Untuk dicapainya nanti, dicarinya angka kredit dari 0 sampai 100 itu. Ya, makanya pindah ke pangkat 3D harus 100. Nah, makanya dihitung dulu pak sebelumnya yang dimaksud dengan konvensional tadi itu, misalnya kalau naik pangkat Oktober, ditambah dengan angka kredit yang belum dihitung, ditambah integrasi, kalau itu cukup nanti 100, maka dia berhak untuk naik pangkat ke 3D. Makanya untuk standar, untuk contoh ini, kalau 3C 200 sampai ke 300 gitu. Kenapa 3D itu 300 sampai 400? Karena dia akan naik menjadi golongan 4B. Makanya di standarnya adalah 400 per yang tertinggi. Ada rentangnya ya Pak ya? Rentangnya. Karena di rentang angka kredit lama konvensional, itu ahli pertama itu dari 100 ke 150, ahli utama itu sudah ke 1050. Artinya di pangkat 3C ke 3D, dari 200 ke 300, dia mesti kejar 100 untuk bisa dia naik 3D. Begitu ya, paham ya? Oke, paham saya, paham. Ini otak sobat pikir Brenebon ini, jadi pikiran sonyak ditampah. Lanjut Pak Robi kalau masih ada silakan. Iya, jadi
kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk angka kredit. Intinya angka kredit integrasi itu lebih ke mengecilkan satuan aja. Dari sebelumnya kan 100, 200, 300, 400, 500 bahkan sampai 1000. Tapi kalau diintegrasi dari setiap kebutuhan itulah cuman dikurangin jadi cuman 100, 200, 150. Iya, jadi cuman selisihnya aja yang diambil seperti itu. Nah, terus selanjutnya next. Nah, untuk perhitungan Bapak Ibu, jadi saya begini Bu, daripada Bapak Ibu itu menghitung sendiri-sendiri mungkin agak pusing. Untuk perhitungan konvensional ke integrasi itu di BKN sebenarnya sudah menyediakan aplikasinya yang sudah disebutkan tadi, namanya aplikasi disepakati. Nah, itu per perangkat daerah ataupun per dinas bagian-bagian dinas perangkat daerah itu boleh mengajukan user ke akun disepakati. Nah, mungkin nanti dari BKD bisa menyediakan atau dari BKD sendiri yang sudah mengusulkan akun disepakati seperti itu. Karena penambahan role akun disepakati bisa berdasarkan dari admin SISN. Jadi penggunaan akun disepakati itu nanti perhitungan konvensional bisa langsung ke perhitungan integrasi dan itu hanya dikasih batas waktu sampai Desember 2023. Jadi bagi Bapak Ibu yang pejabat fungsional yang memang belum mengintegrasikan angka kreditnya, silahkan disegerakan karena dari disepakati cuma dikasih batas waktu sampai Desember 2023. Begitu. Sebenarnya kurang lebih hampir sama sih Bapak Ibu, cuman angka kredit lama konvensional dikurangi dengan di nilai dasar tadi yang sesuai dengan tabel. Next. Setelah dikurangi nilai dasar, hasil itu tadi dikurangi lagi lah dengan pengembangan fresi dan unsur penunjang. Karena untuk menghendaki Permenpan 13 walaupun unsur penunjang dan pengembangan fresi tidak ada, tapi tetap dikurangi. Tapi walaupun nanti dikurangi, hasilnya tetap akan ditambah lagi. Mungkin bisa next. Mungkin bisa ditambah lagi dengan angka kredit unsur penunjang dan pengembangan profesi itu tadi. Jadi jatuhnya angkanya tetap sama. Intinya cuman secara administrasi kita masih mengurangi unsur pengembangan profesi dan unsur penunjang, tapi secara hasil akumulatif tidak mengurangi angka kredit Bapak Ibu karena hanya berdasarkan dikurangi nilai dasar seperti itu. Mungkin ini sebenarnya lebih ke contoh-contoh pengurangan angka kredit ke konvensional ke integrasi sih. Ini salah satu contoh aja Bapak Ibu, apabila ini perhitungan integrasi pangkat kurang dari jabatannya. Coba yang sesuai dengan jabatannya ada angka kredit. Sesuai dengan jabatan. Yang sesuai dengan jenjang jabatan. Ya, ini adalah salah satu contoh yang sesuai dengan jenjang jabatan Bapak Ibu. Apabila dia 3C dengan jabatan muda. Nilai dasar 3C berapa tadi? 200. 287 yang dia peroleh konvensionalnya. Dikurangi 200 nilai dasar golongan 3C. Dia dapatlah 87,5. 87,5 itu dikurangi. Pengembangan profesi muda ke madya membutuhkan 6. Tapi yang bersangkutan cuma membutuhkan 4. Ketika memang dia di bawah dari 6, sesuai dengan yang terlampir, misal 3, 4, 5, yaitu yang sudah dikurangi, seperti itu. Tapi apabila yang bersangkutan ahli muda, tapi dia memperoleh 10, tetap dikurangi 6. Karena nanti yang 10-nya itu terhitung dengan 20%-nya dari total unsur penunjang. Nah, karena di sini unsur penunjang, kenapa unsur penunjang 0? Karena unsur yang bersangkutan ini masih sesuai angka kreditnya. Jadi tidak lebih. Unsur penunjang itu dipakai ketika memang angka kredit tidak sesuai dengan golongan dan jenjang jabatannya. Katakanlah gimana Pak contohnya? 3C ahli muda. Ahli muda kan idealnya rentang 200 sampai 300. Nah, dikatakan tinggi itu dengan angka kredit 310, 301, 305. Nah, itu sudah melebihi dari
jenjang jabatan dan golongannya. Makanya itu unsur penunjang dimasukkan 20% dari angka kumulatif kenaikan pangkat seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh 83. Walaupun dalam segi penuangannya 87,5 dikurangi 4 tambah 0 ketemunya 83. Cuman untuk penuangan di administratif, karena apa yang saya bilang itu tadi Bapak Ibu, unsur pengembangan dan unsur penunjang itu hanya dipakai untuk secara administrasi karena menghendaki Permenpan 13. Nah, nanti hasilnya tidak berpengaruh ke akumulatif angka kreditnya. Next. Oh, udah yang sebelum aja. Yang tadi. Nah, iya ya. Jadi pada intinya tetap nanti jumlahnya walaupun dikurangi tetap nanti jumlahnya jadi 87. Jadi 87 nanti kekurangannya berapa Bapak Ibu? 87 itu kan 3C ke 3D kan membutuhkan 100. Nah, 100 dikurangi 87 sebenarnya kenapa dia 16,5? Karena dikurangi 83,5. Angka kredit pengembangan profesinya tidak dihitung. Jadi dia murni unsur utama semua 16 itu. Maka yang harus dicari 16. Seperti itu. Untuk kenaikan jabatan, karena kenaikan jabatan itu kan 3 muda ke madya pada saat 3D ke 4A. Maka membutuhkan 200. Karena Bapak Ibu 3C ke 3D aja cari 100, 3D ke 4A cari berapa lagi? Cari 100. Maka total untuk kenaikan jabatan berarti Bapak Ibu harus mencari 200. Makanya di situ kekurangannya yang harus dicari 116. Seperti itu. Nah, pengembangan profesi dimasukkan karena muda ke madya kan mencari 6. Bapak Ibu sudah mendapat 4. Makanya kekurangannya 2. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk angka kredit konvensional ke integrasi. Masih mau dilanjut. Sebenarnya masih ada yang perhitungan angka kredit. Nah, mungkin yang tabel yang biru tadi Bapak Ibu biar sedikit. Jadi sebelum memasuki penghitungan konversi SKP harus lewat integrasi itu tadi. Nah, sekarang lah yang sudah melewati integrasi baru ditambahkan dengan perhitungan konversi. Nah, mungkin ini adalah salah satu contoh perhitungan pada dasarnya semuanya itu sama. Angka kredit dasar ditambah perhitungan SKP. Apabila Bapak Ibu cuman berdasarkan dari sudah di jabatan fungsional, sudah diintegrasikan. Pak, saya cuma dapat 80, 3C ke 3D, cari sisa 20. Gimana mencari sisanya 20? Nah, perhitungan itu bisa didapat sesuai dengan istilahnya perhitungan SKP bulanan. SKP bulannya gimana? Nah, Bapak Ibu lah yang bisa estimasi itu. Caranya Pak? Nah, caranya hitung aja Bu, berapa bulan, misal katakanlah estimasi, mungkin 3 bulan lagi ya. 3 bulan jadi jumlah bulan yang diestimasikan dibagi jumlah bulan dalam 1 tahun, dikalikan predikat kinerja, dapat apa, apakah dapat baik, sangat baik, ataupun cukup, dikalikan koefisien jenjang jabatannya Bapak Ibu sekalian. Jadi misal cuman mencari 20, sedangkan 20 itu harus butuh berapa bulan nih? Nah, misal 6 bulan kira-kira masih cukup nggak? 6 bulan per 12 kali dapat sangat baik ataupun baik 150% atau 100% dikali jabatan muda koefisiennya 25. Nah, itulah totalnya. Apakah ketika dihitung itu akan dapat 20, tapi kalau memang tidak dapat 20, ya berarti Bapak Ibu masih harus mencari lagi setiap bulannya begitu. Nah, itu juga yang akan nyambung dengan pejabat penilai kinerja. Pejabat penilai kinerja harus tahu masalah menghitung angka kredit sebenarnya. Karena Bapak Ibulah yang menilai dan menetapkan angka kredit anak buahnya, istilahnya begitu. Jadi estimasi cukup enggak ini yang bersangkutan? Ya kali yang bersangkutan karena pengen mengejar angka kredit dinilai sangat baik.
Nah, itu juga rawan karena hitungan sangat baik itu kan merubah perkalian koefisien predikat kinerja dan koefisiennya dari jenjang jabatannya. Karena jabatan muda aja rentangnya hampir 10-an. Jabatan muda minimal 25, maksimalnya 37,5. Ketika itu memang dikali kan, ketika memang dikali 25, dia per bulannya misal dapat cuman bisa dapat 2, ketika dia mendapat nilai sangat baik, ketika dia dikalikan 37,5, yang bersangkutan bisa mendapatkan 6 atau bahkan 7. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang menjabat struktural mungkin agak berhati-hati di situ. Ya lebih ke bisa mengaplikasikannya dan menghitungnya. Jadi nanti di bawahnya ketika mau naik pangkat itu udah tahu, oh yang bersangkutan bisa naik pangkat 2 atau 3 tahun ke depan. Jadi tidak sewaktu-waktu tiap tahun angka kredit perhitungan SKP itu dihitung angka kredit, tidak harus. Dia dihitung hanya memang ketika sudah mendekati perhitungan angka kreditnya itu cukupi untuk naik pangkat ataupun naik jenjang jabatan, begitu. Baik, Pak Robi, cukup izin ya. Ya, silakan. Masih ada 5 menit lagi. Kalau boleh kita selesaikan jam 1, Pak, izin Pak, boleh ya? Supaya bisa lapar ini orang-orang. Kita nyaman nanti penjelasan Pak Robi tidak didengar semuanya lagi. Pertanyaan ada, silakan. Kalau yang mau bertanya, MC tolong dipandu supaya langsung to the point ke siapa yang mau bertanya. Silakan. Kita sepakat jam 1 ya, biar cepat. So lapar semua ini. Bertanya silakan, diarahkan saja oleh MC. 2 saja penanyanya, kalau boleh yang lain nanti orang lanjut. Terima kasih. Saya analis kebijakan ahli muda Pak di Dinas Perdagangan. Kemarin penyetaraan. Yang menjadi pertanyaan saya, untuk pengisian di SKP, kalau mengikuti yang sekarang Pak analis kebijakan kan dia buat telaah staf, publikasi dan lain-lain. Bagaimana hubungan dengan yang seksi lama Pak? Karena terus terang sampai sekarang kami walaupun sudah analis kebijakan tapi masih melekat juga di kepala seksi yang lama waktu penyetaraan. Jadi ketika nanti membuat SKP, kan kalau di panduan untuk analis kebijakan di situ penghitungannya Pak, dia ada membuat telaah staf, membuat jurnal, membuat kajian dan lain-lain. Sedangkan di kantor kami masih terikat juga dengan jabatan yang lama di kepala seksi. Terima kasih. Jawab dulu satu Pak, izin Bapak Pak Robi atau Pak Nas yang mau jawab, nanti pertanyaan-pertanyaan berikut lain. Dengan keluarnya penyetaraan jabatan, ya, yang keluar penyetaraan jabatan, itu secara otomatis tidak lagi menelaah dan apa yang dilakukan oleh bawahan, karena ibu itu sudah fungsional, ya, udah fungsional. Nah, adapun kegiatan yang ibu lakukan itu harus merujuk kepada pekerjaan atasan yang dibagi habis berdasarkan SKP yang dimiliki. Begitu ya. Jadi tidak lagi merujuk pada butir-butir kegiatan yang dilakukan oleh ibu yang dengan jabatan sebelumnya. Nah, kalaupun itu berlaku hanya dinilai sampai Desember 2023 yang dinilai secara konvensional berdasarkan butir kegiatan. Tapi untuk ke depan, ya, untuk ke depan tidak lagi hanya dinilai oleh atasannya berdasarkan kontrak kerja. Ibu dulu kan ada kontrak kerja dengan kabit, ya, dengan kabit. Itulah yang ibu kerjakan sehingga kabit nanti bisa menilai angka kreditnya. Gitu. Adapun pekerjaan yang hampir sama dengan pekerjaan pada jabatan struktural itu, ya, hampir sama dengan pekerjaan itu disebut sebagai koordinator dalam kegiatan, tapi bukan disebut sebagai jabatan ibu untuk menilai yang di bawah ibu, begitu. Kalau misalnya ada, kan dulu itu masih melekat, misalnya kalau kepala seksi atau kepala bidang itu kan ada stafnya, ada itu kita nilai. Tapi untuk sekarang
walaupun ada di situ hanya sebagai koordinator. Nah, dengan keluarnya Permenpan nomor 3 ini, kalau dulu ada penilaian bagi koordinator hasil penyetaraan itu yang disebut koordinator dapat ditambahkan angka kredit menjadi 25. Tapi dengan adanya Permenpan nomor 1 dan Perban nomor 3 ini tidak disebut lagi sebagai koordinator jabatan. Seperti kami di BKN. Kami di BKN, kepala seksi itu tidak lagi bertanggung jawab di staf yang di bawah itu atau temannya itu. Dia hanya memfokus kepada jabatan yang dia duduki, habis kontrak kerja dengan atasannya. Cuman itu saja. Ya. Jadi begitu. Jadi untuk penyetaraan karena ibu itu adalah jabatan analis muda, tinggal dilihat nanti kalau angka kreditnya misalnya dulu penyetaraannya itu 300 misalnya 30 misalnya ya 330. Penilaian angka kredit yang secara konvensional dari Januari 2022 sampai Desember 2022 itu dinilai baru tampil tadi diintegrasikan baru dikonversi dengan nilai SKP yang sekarang. Apabila cukup maka ibu bisa naik pangkat. Tapi dengan syarat, karena ibu ini adalah sudah 3D, naik menjadi 4A, wajib memiliki UKOM, uji kompetensi. Begitu. Ya. Mungkin ada tambahan apa? Belum jelas? Bagaimana? Di bidang, dulu saya kepala seksi di bidang industri. Ya. Nah, ketika saya menjadi analis kebijakan ahli muda di Dinas Perdagangan, apakah itu artinya saya tetap di bidang itu atau bisa juga bukan hanya menjadi analis kebijakan di bidang dinas, di bidang industri, tapi analis kebijakan di Dinas Perdagangan, yang artinya saya bisa mengerjakan juga pekerjaan di bidang-bidang lain. Iya, jadi atasan langsung saya sekarang adalah kepala dinas, bukan lagi kepala bidang. Iya. Secara struktur itu jabatan fungsional itu bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas. Kalau struktur, kan tidak mungkin juga setiap jabatan fungsional itu menjadi beban yang dilakukan oleh kepala dinas. Karena ibu itu adalah pangkatnya masih 3D ke bawah, boleh di kabit. Karena di peraturan PP 11 itu menyatakan untuk jabatan fungsional boleh atasan administrator, boleh jabatan pimpinan tinggi. Karena ibu itu adalah masih pangkat 3D, maka boleh di administrator, artinya kepala bidang. Begitu. Tapi kalau pangkat ibu sudah 4A, 4B, wajib di kepala dinas. Ya. Memang struktur fungsional itu tidak lari ke samping ke kabit, tapi langsung kepada pimpinan pratama atau kepala dinas. Ya, begitu. Ya, cuma karena ibu masih pangkat 3D, maka kami di BKN masih memungkinkan, itu dasar peraturannya ada PP 11 itu bahwa boleh menjadi penilainya itu adalah kabit. Boleh. Oke, Pak Ro. Terima kasih, Pak. Ya. Berarti kami sekarang di SKP yang menjadi yang diisi nanti tugas membuat kajian, membuat analisa, itu yang menjadi sesuai fungsional kami ya, Pak. Yang dikontrak itu, yang Iya, dikontrak. tidak lagi mengacu sesuai struktur lama. Iya, tidak. Ya, terima Tidak, kasih, iya, Pak. iya. Oke, teman-teman sekalian, tong sobaku janji jam 1 ini. Masih mau ada pertanyaan atau napa semua menangis dia? Nongan ada judang 1 terakhir. Singkat, padat, jelas. Ya, terima kasih. Kita sudah mau sebut dia angka kredit. Yang endingnya saja, apakah pembayaran akan berjalan? Terima kasih. Ya, pembayaran apa ini? Jabatan Pembayaran tunjangan untuk fungsional, Pak. Oh, iya. Terima kasih. Maksudnya ke arahnya ke? Dari hasil kita mencapai angka kredit, kan endingnya Pak, badu sudidoi Pak, orang mohon maaf. Apakah itu dibayarkan berlaku kalau orang so capai seperti yang diharapkan oleh aturannya? Terima kasih.
Kalau itu tidak perlu Pak Nas yang jawab. Kalau itu kita boleh jawab. Intinya kan pada dasarnya bahwa kalau angka kreditnya tercapai, naik pangkatnya sesuai aturan, otomatis kan menerima tunjangan sesuai dengan pangkat terkini yang dipegang oleh saudara masing-masing. Toh, itu toh ya. Jadi kan nyendak perlu mau bagaimana, so pasti siapa yang rajin naik pangkat ya akan dibayar di pangkat terakhir. Siapa yang malas-malas cuma di 3C terus 12 tahun ya jangan kasih salah wali kota. Toh? Iya. Iya, iya. Ya. Kan ada range-nya toh. Kan ada range-nya. Di Pranata tunjangannya berapa, di apa kan tunjangannya berapa. Harusnya enggak persoalan harusnya. Ya? Oke, baik, paham. Itulah sebabnya kan tadi di pertanyaan pertama saya ke Pak Nasruddin, ketika peraturan BKN nomor 3 2023 ini diberlakukan, apakah torang boleh langsung serta-merta mengaplikasikannya di Bitung atau masihkah dibutuhkan perwako atau SK Wali Kota turunan teknisnya? Kalau memang tidak lagi dibutuhkan, torang langsung aplikasi, langsung copy paste ini aturan ini, maka torang akan langsung jalan. Makanya tadi kan kita bilang teman-teman BKD sangat diharapkan masih pastikan ada klarifikasi itu dulu supaya nyak mau salah torang. Toh, yang terakhir, tadi saya telepon Pak Kepala BKD, Pak Asisten 1, bahwa sesudah pertemuan hari ini akan ada asistensi ya. Ada asistensi dari BKD secara berkelompok. Jadi beberapa dinas akan dipanggil untuk datang ke BKD untuk mendapat pendampingan teknis langsung dari BKN. Begitu Pak tadi informasinya beliau ke saya. Aplikasi-aplikasi terkait dengan e-kinerja. Ya, artinya aplikasi kinerjanya dan juga mungkin kalau memang ada pertanyaan terkait dengan itu, jadi mungkin kemungkinan besar itu nanti digabung Pak. Artinya penjelasan yang belum jelas hari ini terkait dengan angka kreditnya mungkin mohon bantuannya kalau berkenan nanti di asistensi itu masih ada penjelasan-penjelasan detail. Kalau diizinkan atau kalau Bapak-Bapak ada waktu. Tapi pada prinsipnya dari kami pemerintah Kota Bitung akan ada asistensi per grup, per kelompok, ya, supaya nanti yang hadir hari ini kalau boleh ngoni-ngoni juga yang datang supaya bisa pantau DP pergerakan ke depan, supaya jadi nyanda lagi bingung karena ngoni nanti akan menjadi mata dan telinga, mulut pelaksanaan aplikasi peraturan BKN ini ke depan, ya. Kalau sudah cukup, saya mohon ada closing statement dari Pak Nasruddin, silakan Pak. Tambahan sedikit tadi, kalau memang bayarannya masih berlaku lama, memang itu permenpannya, kepresnya belum ada. Sama dengan BKN, analis kepegawaian itu setelah berubah menjadi analis SDM, keluarlah pepresnya, maka jumlah gajinya sudah jelas. Sepanjang dibayarkan untuk seperti jabatan sebelumnya, setelah keluar peraturannya, maka akan dibayarkan secara penuh. Mulai kapan diangkat sampai nanti akhir itu. Ada pepresnya, Tunggu aja. Tidak dirugikan setelah di penyetaraan ya.